Ya pemirsa, insiden tak terduga terjadi pada ajang Jogja Marathon 2026 di Candi Prambanan dan viral di media sosial. Peristiwa diduga melibatkan seorang oknum perwira TNI berpangkat Brigadir Jenderal. Kejadian bermula saat seorang ajudan perwira memasuki lintas lomba tanpa mengenakan nomor dada peserta resmi. Sang ajudan juga terlihat membawa telepon genggam dan merekam kegiatan di jalur lomba. Petugas penjaga lintasan kemudian menghentikan ajudan dan meminta agar keluar dari lintasan. Namun perwira yang diduga Brigjen TNI kemudian memanggil kembali ajudannya dan disebut-sebut melayangkan teguran kepada si petugas lintasan. Setelah ramai di media sosial, ajudan dan penjaga lintasan memberikan klarifikasi bahwa insiden merupakan kesalahpahaman dan sudah diselesaikan dengan baik. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian saya saat mengikuti lari dengan menggunakan jersey, namun tidak menggunakan bib. Saya menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan tulus, saya memohon maaf kepada penyelenggara, seluruh petugas dan relawan, serta para peserta yang terdampak oleh kejadian ini. Saya juga memohon maaf atas tindakan saya yang berlebihan, dan saya juga menganggap masalah ini telah selesai. Tak hanya meminta maaf, baik ajudan dan petugas lintasan juga meminta maaf kepada masyarakat apabila insiden menimbulkan ketidaknyamanan. Ya pemirsa, kasus penyekapan seorang perempuan di Kabupaten Bandung sita perhatian hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ya, Deddy meminta Kapolda Jawa Barat segera menangkap pelaku agar korban dapat keadilan dan rasa aman masyarakat tetap terjaga. Kasus penyekapan yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap seorang perempuan terus menjadi sorotan publik. Gubernur Deddy Mulyadi menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Menurut Deddy, tindakan perilaku dinilai sangat keji dan tidak bisa ditoleransi. Ia meminta kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, untuk segera bertindak dan menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan secepatnya. Ya, saya memberikan perhatian serius dan mudah-mudahan saya yakin Pak Kapolda akan bisa dengan cepat menangkap pelakunya. Bertemu dengan keluarganya mungkin Pak Gub? Sebentar. Deddy juga berharap penanganan kasus dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tewasnya seorang siswi SMA 6 Jakarta akibat tersangkut kabel hingga terjatuh dari motor dan tertabrak bus berbuntut panjang. Pemprov DKI Jakarta telah menyerahkan kasus ini ke jalur hukum. Kasus kecelakaan yang dialami seorang siswi SMA 6 Jakarta, Nesya Amalia Elfrian Putri, 16 tahun, di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terus diusut. Kecelakaan ini akibat korban tersangkut kabel menjuntai hingga ia terjatuh dan terlindas bus sekolah. Akibat kecelakaan tragis ini, korban tewas di lokasi. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya untuk mendampingi keluarga korban. Pramono juga memastikan seluruh prosesi pemakaman difasilitasi penuh Pemprov DKI dan Basnas Bazis, termasuk menyediakan armada bus untuk mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Itu terjadi dan kabelnya adalah kabel yang terpotong dari PLN. Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kemudian Bina Marga dan juga yang lainnya untuk membantu sepenuhnya, termasuk sampai dengan pemakaman kemarin. Selain menanggung seluruh biaya pemakaman dan memberikan santunan, Pemprov DKI juga menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasus ini ke ranah hukum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.
Kasus siswi SMA yang tewas akibat terjerat kabel menjuntai ini juga menyoroti buruknya utilitas ibu kota. DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Bina Marga segera memperketat pengawasan di lapangan. Kecelakaan tragis yang merenggut nyawa siswi SMA Negeri 6 Jakarta menjadi bukti nyata jalur utilitas di ibu kota masih jauh dari kata aman. Persoalan kabel semrawut di sejumlah jalur protokol dan permukiman hingga kini belum menemukan solusi konkret dari pihak terkait. Kondisi ini kembali memantik reaksi keras dari pihak DPRD DKI Jakarta yang mendorong Pemprov segera melakukan razia besar-besaran. DPRD DKI Jakarta berharap penataan kabel jaringan utilitas menjadi prioritas utama demi menjamin keselamatan sekaligus nyawa warga ibu kota. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemberlakuan pemadaman listrik bergilir oleh perusahaan listrik negara membuat warga di Majalengka, Jawa Barat kecewa. Pemadaman listrik yang terjadi membuat warga di perumahan Grand Rahayu, Kelurahan Simperem, Cigasong harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor. Menurut warga, pemadaman listrik dilakukan tanpa ada pemberitahuan sehingga dapat merusak perangkat elektronik. Sementara itu di kota Cirebon, Jawa Barat, pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap produksi furniture dan pernak-pernik pesta berbahan kayu. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tak bisa berfungsi maksimal karena pemadaman listrik. Direktur Utama PLN temui Presiden Prabowo Subianto di Istana, laporkan kondisi listrik Jawa mulai pulih. Dirut PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang ditimbulkan dari pemadaman listrik. Pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Sementara itu, pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta PT PLN untuk melakukan pembenahan sistem dan lakukan pemetaan kelistrikan nasional. Hal ini agar tidak ada lagi pemadaman listrik secara massal di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid secara tegas meminta PT PLN melakukan pembenahan sistem kelistrikan dan menekan frekuensi pemadaman listrik di berbagai daerah. Upaya mencegah tidak terulangnya pemadaman listrik massal atau blackout lagi harus fokus menjadi pembenahan. Salah satunya bisa dengan perbaikan tata kelola sistem kelistrikan dengan upaya pemetaan intensif kebutuhan listrik melalui perencanaan yang lebih komprehensif, bisa melalui penyusunan raca kebutuhan listrik yang mencakup kebutuhan masyarakat, sektor industri hingga pengembangan kawasan perdagangan. Agar supaya PLN itu membuat neraca tentang kebutuhan kelistrikan. Berapa kebutuhan untuk masyarakat, kebutuhan lainnya, dan berapa yang dibutuhkan untuk kawasan Sabang dan juga untuk Aceh, sehingga bisa disiapkan secara baik, kemudian tidak terjadi daripada blackout yang seperti kemarin. Untuk mendukung PLN dalam melancarkan sistem kelistrikan nasional agar tidak terjadi pemadaman massal kembali. Ya, Kementerian ESDM akan merevisi harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation yang digunakan oleh PLN.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara tegas akan melakukan revisi harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation atau DMO yang digunakan oleh pembangkit listrik PT PLN. Wacana tersebut muncul seiring meningkatnya biaya operasional penambangan batu bara yang saat ini mencapai sekitar 8 hingga 12%, sehingga dinilai semakin membebani pelaku usaha tambang. Bahlil menyebut bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan perusahaan tambang sebagai pemasok. Dirinya menegaskan bahwa pengusaha tidak seharusnya dipaksa menjual batu bara dengan harga yang terlalu rendah hingga berpotensi menimbulkan kerugian. Nah ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya nggak ada masalah. Pak, masih akan ada pemadaman Pak? Insya Allah nggak ya. Harga DO-nya udah mulai masalahnya nggak Pak? Harga DO kan 70 loh. Akan ada masalahnya untuk pemahaman. Karena Bapak waktu di DPR ada sebut itu. Oh iya, untuk medium ini kan SR-nya sudah dari 8 sampai 12%. Kos produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, nggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi. Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan, dan pengusahanya juga tidak rugi. Ya pemirsa, pemerintah memastikan harga eceran tertinggi minyak goreng minyak kita tidak akan mengalami kenaikan. Kementerian Perdagangan akan mengkaji peningkatan porsi distribusi melalui BUMN Pangan sebagai langkah pengendalian harga. Pemerintah memastikan harga eceran tertinggi minyak goreng minyak kita tidak akan mengalami kenaikan. Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, pemerintah memilih mencari solusi lain untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di pasar. Sebagai langkah pengendalian harga, Kementerian Perdagangan tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi minyak kita melalui BUMN Pangan. Saat ini porsi distribusi melalui BUMN Pangan minimal mencapai 35%. Angka tersebut berpotensi dinaikkan menjadi lebih dari 50%. Mendak menegaskan BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan ID Food akan berperan lebih besar dalam penyaluran minyak kita ke pasar melalui distributor dan pengecer yang ditunjuk. Mekanisme tersebut memungkinkan pengawasan harga menjadi lebih ketat, sehingga pengecer yang menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi beresiko dicoret dari jaringan distribusi. Minyak kita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan. Jadi yang akan kita lakukan yang pertama adalah kita akan menaikkan porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35%. Nah sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Ya sudah kita hitung bisa aja misalnya di atas 50%. Nah BUMN Pangan ini seperti Bulog, ID Food, ini kan menunjuk distributornya atau pengecer, menunjuk pengecer di pasar-pasar. Nah nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, yang nanti di-blacklist sama Bulog. Pemerintah sebelumnya sempat mewacanakan kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita akibat fluktuasi harga crude palm oil. Harga eceran tertinggi minyak kita saat ini ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Ya Priska, ini masih dalam suasana hari ulang tahun ya, Jakarta yang ke-499. Iya, hampir 500 tahun ya, setahun lagi 500 tahun. Luar biasa ya kota Jakarta. Udah kemana aja nih? Priska orang Jakarta bukan nih? Kebetulan saya pendatang dari luar Jakarta, tapi udah lama di Jakarta, udah lebih dari 10 tahun. Kalau saya ini Priska dari Bekasi, tapi memang ini kan Pemprov Jakarta memberi keringanan. Tadinya hanya orang Jakarta nih, KTP Jakarta, namun Gubernur membolehkan untuk warga yang berKTP Indonesia. Untuk harga khusus transportasi. Dan juga wisata ya. Jakarta. Ini udah kemana aja nih Priska nih? Kebetulan belum kemana-mana, ke kantor aja nih. Sayang banget loh, Rp1 Priska, kapan lagi? Nanti gitu. weekend Sabtu sama Minggu, diskon untuk ulang tahun Jakarta ke beberapa tempat wisata kan juga berlaku kan di hari Sabtu sama Minggu ya? Ini pokoknya dari tanggal 22, 27, dan 28 nih Priska. Masih ada 2 hari lagi sama nih. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya berarti kan? Ini harus berarti ya Priska dimanfaatkan nih ya momen untuk merayakan HUT Jakarta. Iya, kalau Indra udah kemana aja?
Kalau saya sih kemarin kebetulan liputan ya, nggak kerja, nggak jalan ya. Tapi satu kali dayung 20 terlewati langsung dong. 20 terlewati, bekerja dan Belanja. sambil belanja ya kan, cuci mata banyak, aduh pusing deh Priska ini di Pekan Raya Jakarta. Pusing karena banyak yang harus dibelanjain banyak yang harus dibeli ya, karena diskonnya banyak banget ya. Dan juga titipan-titipan ini nih yang bikin makin banyak titipan nih, ibu di rumah. Nah ini ada informasi selanjutnya Priska ya. Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di hari ulang tahun Jakarta hari ini. Iya, tidak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta dimanfaatkan warga untuk mengunjungi Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara, hingga konser musik. Piala Dunia 2026 selalu menghadirkan kejutan di setiap laga di fase grup. Informasinya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today.